guru untuk bisa menjadi mahir di dalam suatu kurikulum itu perlu waktu 7 tahun untuk bisa mahir. Maka nggak ada caranya yang lain selain kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Kenapa bisa itu penting? Karena ya tadi masalahnya lama, nggak bisa diselesaikan dengan cepat, perlu sumber daya yang berkelanjutan. Maka bekerja sama dengan pihak lain akan memungkinkan kita larinya bukan sprint, tapi maraton bareng-bareng bersama dengan banyak orang. Dan saya kira salah satu contoh kolaborasi yang pernah dilakukan oleh Tanoto Foundation adalah bagaimana kami mendukung program buku bacaan. Kami dari Tanoto Foundation bekerja sama dengan kementerian menyediakan 76.000 buku, kemudian dibantu disebarkan, kemudian pelatihannya dilakukan oleh kementerian. Atau saya bekerja sama juga dengan rekan NGO yang lainnya untuk bisa masuk ke suatu daerah, bagi-bagi, oh kalau SD Tanoto Foundation, nah kalau SMP mungkin, kalau SD dengan inovasi, kalau SMP dengan Tanoto Foundation. Nah ini adalah salah satu bentuk bagaimana suatu sumber daya itu bisa saling melengkapi. Jadi yang pertama akan bisa membuat suatu program itu menjadi lengkap, berdampak, luas, dan berkelanjutan. Dan saya kira kalau dengan adanya kolaborasi juga terjadi yang namanya knowledge sharing. Tanoto Foundation sebagai lembaga filantropi global, kami memiliki akses untuk bisa mendapatkan global best practice atau praktik baik yang berlaku di banyak dunia gitu ya. Dan kemudian kami bisa bagikan kepada mitra kami, mitra lokal yang memiliki sumber daya lokal yang pasti akan terus bekerja di daerah-daerah di mana kami bekerja. Sehingga ada perpindahan pengetahuan dan juga kolaborasi. Gak perlu buat saya meng-hire orang untuk menjadi staff Tanoto Foundation, tapi lebih baik kami bekerja sama dengan mitra lokal. Dan pada saat yang sama terjadi juga pengembangan mitra lokal yang akan menjadi terus aset dari pemerintah daerah. Saya kira itu. Terima kasih Bu Ari. Ini menarik ya bahwa Tanoto itu dalam berkolaborasi bisa berbagi sumber daya, membawa praktik-praktik baik dari tempat lain untuk bisa di-sharingkan dan kemudian dikerjakan bersama-sama. Salah satu hal yang sangat penting di dalam pemulihan pembelajaran adalah peran orang tua. Nah, di sini kita punya satu narasumber yang memberdayakan orang tua untuk supaya bisa berperan aktif. Saya sendiri orang tua yang mempunyai keponakan ya, karena anak-anak saya sudah lulus kuliah, tapi keponakan saya masih ada yang di SD. Adik-adik saya yang mempunyai anak-anak di SD itu pada saat pandemi stres berat karena biasanya tidak pernah jadi guru, tiba-tiba harus menjadi guru. Nah, bagaimana orang tua bisa diberdayakan sehingga orang tua juga bisa bekerja sama dengan sekolah untuk pemulihan pembelajaran? Mungkin Bu Susi bisa bercerita tentang pengalamannya, Bu. Oke, terima kasih Pak Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang bagaimana ya Pak orang tua bisa terlibat gitu, sebenarnya secara struktur memang orang tua ini tidak ada secara langsung ya Pak di Kemdikbudristek, maksudnya strukturnya pasti kan yang diurusin sekolah, kepala sekolah, guru, siswa ya. Karena orang tua itu berada mungkin sebagai apa ya, pendukung di dalam struktur tersebut gitu ya, pendukung dari rumah. Walaupun menurut Ki Hajar Dewantara tuh sebenarnya orang tua masuk ya Pak ya dalam trisentra pendidikan tadi gitu. Nah makanya ketika tahun 2020 saya berinisiatif dengan para co-founders untuk mendirikan komunitas orang tua gitu. Namanya Sidina Community, Bapak Ibu. Jadi komunitas Sidina ini adalah komunitas pusat belajar perempuan di bidang pendidikan dan pengembangan diri. Jadi kita ingin para ibu itu selain mereka terus
membekali diri gitu ya, untuk upgrade bagaimana sih cara mendidik anak. Kita berbicara lebih kepada sisi kognitif Pak gitu, jadi tidak terlalu berbicara tentang sisi parenting gitu, karena menurut saya yang tahu